Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang fungsi manajemen, yaitu pengarahan. Sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Rena Pracipta Dewi, NIM 22020229904. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Reski Abadi dengan NIM 22020222905. Perkenalkan, nama saya Ikadek Alida Putra, NIM 22020222909. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Berdasarkan sumber dari berbagai disiplin, ilmu yang memberi sumbangan terhadap perilaku organisasi, kita menjadi lebih memahami bahwa perilaku manusia itu ada sebab dan akibatnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diungkapkan bahwa perilaku itu: 1. Ada sebabnya dari luar atau dari dalam diri seseorang. 2. Ada akibatnya bagi dirinya maupun bagi orang lain. 3. Ada motivasinya. 4. Perilaku yang dapat dipantau itu dapat diukur. 5. Perilaku yang meskipun tidak dapat dipantau seperti berpikir, persepsi, dan bersikap ternyata sangat penting dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang memahami perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan saling tergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. A. Kondisi eksternal pada kelompok. Semua kelompok kerja dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang dipaksakan dari luar. Kondisi eksternal ini mencakup strategi keseluruhan organisasi, struktur wewenang, peraturan formal, sumber daya, proses seleksi karyawan, evaluasi kinerja, dan sistem imbalan budaya dan tataran kerja fisik. B. Sumber daya anggota kelompok. Ada dua sumber daya yang berperan sangat penting pada anggota individu, yaitu kemampuan dan karakteristik kepribadian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya, sehingga dia dapat mencapai tujuannya. Jenis motivasi. Jenis motivasi ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Materi yang keempat yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk memengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan, sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Unsur-unsur kepemimpinan ada 4, yaitu kumpulan orang, kekuasaan, mempengaruhi, dan nilai. Prinsip-prinsip kepemimpinan ada 6, yaitu melayani, membuat keputusan, keteladanan, bertanggung jawab, bekerja sama, dan menciptakan perubahan. Fungsi kepemimpinan ada 5, yaitu fungsi penentu arah, fungsi juru bicara, fungsi komunikasi, fungsi mediator, dan fungsi integrator. Gaya kepemimpinan ada 8,
di antaranya gaya demokrasi, gaya otoriter, gaya delegatif, gaya strategis, gaya transaksional, gaya transformasional, gaya karismatik, serta gaya birokrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 5 yaitu komunikasi dan negosiasi dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tugas tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi. Karena tanpa komunikasi, segala sesuatu pastinya tidak akan berjalan dengan baik. Kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja atau atasan yang dampaknya cukup besar bagi individu maupun organisasi. Selanjutnya, nomor 6 yaitu negosiasi untuk mengatasi konflik. Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan di antara dua pihak. Dengan melakukan negosiasi, diharapkan dapat menghasilkan jalan keluar ataupun kesepakatan terhadap konflik yang tengah dihadapi oleh dua belah pihak. Negosiator perlu menyiapkan diri sebaik-baiknya sebelum melakukan negosiasi. Karena negosiasi akan dilakukan mungkin akan berlangsung tidak sesuai dengan prediksi sebelumnya. Masing-masing pihak ingin mempertahankan tuntunannya sehingga terdapat perbedaan pandangan yang tajam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami bermohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.